Salam, Kak. Kita ketemu lagi nih di hari Minggu. Kita mau ibadah sekolah Minggu. Kita mau memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Kita mau nyanyikan satu pujian. Semua baik. Silakan Kak Putu. Dari semula telah kau katakan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kita naikkan lagi dari awal. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah kau siapkan bagi masa depanku penuh harapan. Katakan semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Katakan semua baik, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kita mau bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih sepanjang minggu ini kami boleh melakukan aktivitas kami dan kami boleh di hari Minggu ini untuk melakukan ibadah sekolah minggu. Untuk setiap anak-anak kami yang belum hadir Tuhan, bila dia boleh datang dan bergabung di Zoom, dan bagi anak-anak kami yang sudah mengikuti Zoom, biarlah apa yang sudah disampaikan, pujian, penyembahan yang dinaikkan boleh menggunakan hati Tuhan. Terima kasih Bapak untuk segala sesuatu yang baik. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau yang hadir di tengah-tengah Zoom kami Tuhan, pada sekolah minggu kami dalam kuasa darah Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, jadi kita mau naikkan satu pujian. Setinggi-tingginya lagi. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedapnya lautan, lebih dalam kasih Yesusku.
memberikan persembahan, kiranya Tuhan Yesus memberkati, dan bagi adik-adik yang ingin memberikan persembahan bisa melakukannya di rekening BCA atas nama Kak Stefani sesuai dengan yang ada di tampilan Zoom adik-adik. Nah, sekarang Kak Stefani mau buka ruang kesaksian. Siapa yang punya cerita kebahagiaan bersama Tuhan, atau mungkin apa sih sepanjang minggu ini yang buat adik-adik happy atau apapun itu, boleh di-share di sini. Ada yang mau kesaksian? Boleh. Ada yang mau kesaksian nggak? Saya Kak Gabe. Boleh Gabe, silakan. Sadar tak semua kita miliki hatiku, percaya rencanamu bagiku adalah yang terbaik, walaupun kau dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, walau aku tetap memandang padamu, Kau tuntut langkahku, walaupun kau dapat melihat atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu, Kau tuntun langkahku. Udah, Kak. Terima kasih Gabe. Ada lagi nggak yang lainnya? Saya, Kak. Boleh, siapa? Jeges. Ya, boleh, silakan. Lagu kasih Yesus. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, oh Yesusku. Terima kasih. Ada lagi nggak? Satu lagi deh, satu lagi. Satu lagi. Ada? Satu lagi. Oke, kalau nggak ada, mungkin nanti ruang kesaksiannya untuk minggu depan aja ya. Sekarang kita mau naikkan satu pujian. Happy ya ya ya. Ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang dari malam jadi tiang cintaku menjadi mendalam. Ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang dari malam jadi tiang cintaku
kesaksian, bahkan apa yang sudah kami lakukan tadi Tuhan, biarlah menyenangkan hati Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman melalui kata-kata sekolah minggu kami Tuhan. Biarlah apa yang mereka sampaikan, firman yang disampaikan boleh berjalan di dalam hati anak-anak Yesus. Kami semua dalam penyertaan Tuhan, biarlah semuanya boleh menjadi tema di dalam kehidupan anak-anak sekolah minggu kami. Haleluya. Amin. Boleh masuk ruangan masing-masing ya. Shalom Cleo, Shalom Gabe, Shalom Moses, Shalom Nathan. Shalom, Kak. Udah pada sarapan belum? Udah. Kita nunggu teman-teman yang lain dulu ya. 2 menit lagi lah. 2 menit lagi, 2 menit lagi. Shalom Audrey Natasha. Udah ya, nggak ada lagi ya. Win, Christine, Gabriel. Udah, bisa kita mulai? Oke. Selamat pagi adik-adik, shalom semuanya. Kak Gren mau tanya nih, sebelum kita mulai untuk cerita firman Tuhan kita minggu ini, ada yang masih ingat minggu kemarin siapa yang bawakan firman? Kak Ica. Keren Moses, Kak Ica. Ayo, ada yang masih ingat lagi ceritanya Kak Ica menceritakan tentang apa? Tulah kedua dan ketiga, Kak. Tulah kedua dan ketiga. Apa tuh tulah kedua dan ketiga? Katak dan nyamuk. Oke, jadi tulah kedua dan ketiga itu katak dan nyamuk ya. Yang pertama, air menjadi darah. Oke. Nah, nih Kak Gren mau share screen dulu ya. Share screen. Tulah keempat apa? Nah, judul cerita kita pada minggu ini, pada hari ini, itu berjudul Hati-hati Jebakan Firaun Part 2. Part 2 adik-adik ya. Jebakan Firaun ada 2, Mas. Part pertamanya udah diceritakan. Oke, lanjut. Nah, jadi nih, review sebentar nih. Pertama itu tulah, ini ketiga tulah yang awal-awal nih adik-adik. Jadi bangsa Mesir ini dikasih tulah sama Tuhan Allah lewat Musa dan Harun ya, sebagai juru bicaranya Tuhan Allah. Karena apa adik-adik? Ada yang tahu kenapa bangsa Mesir itu dikasih tulah? Ada yang tahu? Pergi beribadah kepada Tuhan. Karena orang Israel nggak boleh pergi ibadah kepada Tuhan. Ya, betul adik-adik. Jadi, bangsa Israel ini selama ini kan jadi budak ya, jadi budak. Jadi budak itu tuh disuruh kerja paksa nih, kerja keras, dicambuk misalkan, dipukul, dan mereka pun nggak mendapat dibayar adik-adik karena namanya budak ya. Jadi lebih rendah lah daripada pelayan. Misalkan kalau pelayan itu dia mengerjakan sesuatu tapi dia masih dihargai, masih dibayar. Nah, kalau budak ini dia itu haknya itu tuh udah diambil.
Jadi apapun yang majikannya atau apapun yang pemimpinnya lakukan ke dia, ya itu terserah pemimpinnya. Makanya ada yang sampai dipukul, sampai dibunuh waktu itu ya ceritanya ya. Nah, akhirnya adik-adik, Musa ini mau membawa bangsa Israel untuk beribadah, tapi beribadahnya keluar dari tanah Mesir. Dia nggak mau lagi di tanah Mesir. Tapi sama Firaun nggak diapain, nggak diizinin. Akhirnya Nggak dia kasih diizinkan. tulah nih, dikasih tulah. Nah, Tuhan Allah memberikan tulah yang pertama, air menjadi darah. Hati Firaun masih keras, langsung dikasih lagi tulah kedua, banyak katak. Masih keras lagi hatinya kan, dikasih lagi nyamuk. Nah, nyamuk udah reda, tulah ketiga nyamuk udah reda. Nah, ini Musa menghadap Firaun nih. Jadi, oh tulah ketiga udah reda. Musa bilang, intinya mau keluar dari tanah Mesir untuk beribadah, mempersembahkan korban kepada Tuhan di padang gurun, gitu kan? Bersama bangsa Israel seluruhnya. Nah, ada yang bisa tebak kira-kira Firaun mengizinkan atau tidak memperbolehkan? Tidak. Firaun nggak ngizinin ya. Nah, akhirnya adik-adik, karena Firaun nggak ngizinin, ada tulah ke, tadi kan udah 3. Berarti sekarang tulah ke 4. Keempat. Ada yang tahu tulah keempat itu apa adik-adik? Lalat pikat. Lalat Lalat pikat. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia gambarnya adik-adik. Kurang lebih gini ya lalat pikat ya. Jadi, lalat pikat. Kelihatan gambarnya. Kakak itu Belum. tampilin gambar ya? Dari awal nggak kelihatan. oh, Nggak ada gambarnya, cuman baru itu Cuma file kakak. filenya doang. kan udah diituin ya. Maaf ya. Kita ulang lagi kalau gitu dari awal ya. Nggak kagak buka ya. Udah kebuka ini. Mungkin caranya Salah salah kali. Oke, kita ulang lagi ya. Udah kelihatan belum? Udah kak, udah kelihatan. Nih ya. Maaf ya adik-adik ya. Nah, jadi judulnya itu Hati-hati Jebakan Firaun Part 2. Hati-hati jebakan Firaun part 2. Iya. Karena part satunya udah diceritakan ya. Nah, ini dia ketiga tulah yang tadi Kak Gren jelasin ya sebelumnya ya. Pertama kan air menjadi darah. Terus hati Firaun masih keras. Akhirnya dikasih tuh Lalat. katak. Nyamuk ya? Nah, habis itu Nyamuk. hati Firaun masih keras lagi. Lalat. Dikasih apa? Lalat apa, Ma? Nyamuk. Nah, barulah yang tadi dibilang tulah keempat tuh, yang dibilang adik-adik ya. Dikasih lalat pikat. Nah, kurang lebih gini adik-adik gambarnya. Serem ya adik-adik. Jadi, si lalat pikat ini, dia itu menghisap darah juga adik-adik. Menghisap darah hewan ternak. Contohnya kayak kuda, kerbau, itu darahnya dihisap. Nah, tapi kan yang namanya tulah ini, lalat pikatnya kan banyak banget ya. Banyak banget. Mungkin kayak kabut, jadinya kita lihat semuanya lalat. Nah, itu jadinya yang dihisap itu nggak cuma hewan ternak. Nah, adik-adik, Kak Gren punya video nih, penjelasan tentang lalat pikat sebentar. Ini bisa jadi bayangan buat adik-adik. Bagaimana kalau Assalamualaikum lalat ini warahmatullahi itu, wabarakatuh. eh, Kalian tahu nggak? banyak ya. Sebentar adik-adik. Udah kelihatan belum videonya? Belum, Kak. Belum, oke. Udah kelihatan videonya? Udah Kak. Oke, nih penjelasannya dikit. Lalat itu ada yang bisa menghisap darah, yaitu lalat pikat. Ada beberapa jenis lalat yang dapat menyebabkan penyakit berbahaya karena gigitannya. Misalnya lalat pikat atau Tabanidae. Lalat pikat yang betina bisa menyebarkan penyakit tularemia.
Namun, biasanya lalat ini berada pada rawa atau hutan. Nah, jika lalat yang menggigit Anda berbeda dengan lalat rumahan menyebabkan reaksi seperti gatal, perubahan pada kulit, demam, atau gejala lainnya, segera memeriksakan diri ke dokter agar dokter bisa memeriksa Anda dan menentukan penyebabnya, kemudian akan dilakukan pengobatan yang tepat. Info dari Dr. Mega Musdalifah. Nah, penasaran kan gimana lalatnya itu menghisap darah? Yuk kita simak video berikut. Semoga video ini bermanfaat. Tuh ya, adik-adik, serem ya lalatnya ya. Jadi kayak nyamuk dia karena menghisap darah kan. Bayangin adik-adik kalau lalatnya itu banyak banget berterbangan di depan adik-adik atau di depan rumah. Pasti serem banget ya. Jadi ini itulah keempat, lalat pikat, dia itu berterbangan tuh. Sampai-sampai adik-adik, dia itu masuk ke istana Firaun tuh. Bisa dilihat gambarnya. Firaun dan para pegawainya juga digigitin tuh, hinggap di badan-badannya. Nah, tadi dibilang apa? Kalau di penjelasan video tadi dibilang, ketika kita mendapat gigitannya bisa aja kita gatal, demam, sakit adik-adik ya. Nah, akhirnya adik-adik, Firaun memanggil Musa nih. Firaun memanggil Musa. Ada yang tahu apa yang dikatakan Firaun? Apa yang dibilang Firaun kepada Musa? Ada yang tahu? Ini videonya, gambarnya udah kelihatan ya adik-adik? Persembahkan korban kepada Tuhan. Pergilah persembahkan korban kepada Tuhan. Jadi adik-adik, betul ya, kurang lebih seperti itu. Tapi adik-adik, si Firaun ini bilang, ya udah nggak apa-apa, mempersembahkan korban kepada Tuhan. Tapi tetap di Mesir, katanya gitu adik-adik. Nggak boleh keluar dari tanah Mesir. Ya mungkin maksudnya Firaun ini, supaya bangsa Israel tetap menjadi budak selamanya. Jadi tetap beribadah kepada Tuhan, tapi dia tetap menjadi budak. Gitu adik-adik. Nah, ini alasan Firaun nih. Ada yang bisa bantu Kak Green bacanya? Ya Kak, Cleo Kak. Boleh, silakan Cleo. Lalu kata ayat 24. Lalu kata Firaun, baik, aku akan membiarkan kamu untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di padang gurun. Hanya janganlah kamu pergi terlalu jauh, berdoalah untuk aku. Oke, terima kasih Cleo. Nah, di sini adik-adik jebakan Firaunnya. Jadi dibilang kan, ya udah nggak apa-apa deh mempersembahkan korban kepada Tuhan, tapi jangan pergi terlalu jauh gitu. Jadi maksudnya tuh, ya udah dia tetap menjadi budak, mungkin gitu adik-adik. Jadi nggak usah keluarlah dari tanah Mesir, di sini-sini aja. Ya udah kalau mau mempersembahkan korban ya mempersembahkan korban gitu. Padahal maksud Tuhan Allah ini menyuruh Musa membawa keluar dari menyuruh Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir itu supaya mereka juga lepas dari perbudakan di Mesir. Nah, jadi adik-adik, di Alkitab Mesir ini itu dilambangkan dengan dosa. Jadi beda ya sama negara Mesir sekarang ini ya. Jadi kalau di Alkitab, Mesir itu dilambangkan dengan dosa. Nah, maksudnya si Firaun ini adalah, ya udah, nggak apa-apa kamu beribadah kepada Tuhan, tapi kamu tetap menjadi budak. Artinya, kamu tetap hidup di dalam dosa. Ya udah, kamu beribadah aja kepada Tuhan.
tapi kamu tetap berdosa ya. Kurang lebih seperti itu adik-adik. Karena Mesir ini dilambangkan itu adalah kehidupan yang berdosa. Nah, Tuhan Allah mau membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, berarti mau membawa keluar hidup kita dari kehidupan yang penuh dosa. Contohnya adik-adik, sekarang ini kan banyak nih, bukan sekarang sih, jadi kemarin-kemarin itu kan, karena COVID-19 ini kan, kita kan beribadah jadi lebih fleksibel. Bisa beribadah di rumah, melalui online ya kan. Nah, mungkin kita bisa online beribadah di rumah dan beribadah di gereja. Tapi kita juga tetap hidup di dalam dosa. Contohnya, kayak misalkan kita masih suka ngelawan orang tua, masih suka malas-malasan, masih suka ngomong kotor. Kurang lebih seperti itu adik-adik. Jadi, itu yang dinamakan masih hidup di dalam Mesir. Nah, maunya Tuhan Allah, kita itu keluar dari tanah Mesir. Jadi kita nggak hidup lagi kayak gitu dan tetap beribadah kepada Tuhan, tapi tidak berbuat dosa. Kurang lebih kayak gitu adik-adik. Jadi reviewnya itu setelah dikasih tulah 3 kali, Firaun tetap berkeras hati, dia tidak mau membiarkan orang Israel keluar. Akhirnya Musa menghadap Firaun supaya minta lagi. Ternyata Firaunnya juga berkeras hati adik-adik. Dia bilangnya, ya udah nggak apa-apa lah kamu, jadi udah dikenal alat pikat dulu, baru dibilang, ya udah nggak apa-apa lah kamu beribadah kepada Tuhan, tapi di Mesir aja, nggak usah jauh-jauh, supaya dia menjadi budak dosa selamanya. Kurang lebih gitu ya adik-adik ya. Akhirnya, penjelasan kita hari ini itu membawa kita kalau Mesir itu zaman dulu di Alkitab, sampai sekarang pun Mesir itu menurut Alkitab beda ya sama Mesir yang zaman sekarang ya, Kak Gren jelasin lagi nih, beda sama negara Mesir yang zaman sekarang. Jadi kalau menurut Alkitab, Mesir yang diceritakan pada perjanjian lama tersebut adalah Mesir yang berarti kita hidup dalam dosa gitu adik-adik. Dan kalau bangsa Israel menjadi budak di Mesir berarti dia menjadi budak dosa gitu. Nah, ada yang mau bertanya pada cerita kita pagi hari ini? Sudah jelas semuanya? Sudah jelas? Sudah jelas? Kalau sudah jelas, kita mau lakuin kuis. Tapi sebelumnya nih, ini ada ayat hafalan buat minggu depan. Nih, ayat hafalannya. Coba ada yang bisa bantu Kak Gren baca? Ada yang bisa bantu Kak Gren baca? Dengan kasih. Oke, Mas Moses, silakan. Masih di mute. Coba ulang. Ayo. Amsal 16 ayat 6. Dengan kasih Anda dan kesalahan diampunikan karena takut kejahatan akan Tuhan, orang menjauhin kejahatan. Mantap, keren. Nah, jadi adik-adik, itu yang udah dibacain oleh Mas Moses, itu di Amsal 16 ayat 6, itu jadi ayat hafalan kita ya, buat minggu depan. Nanti Kak Gren share juga di grup. Itu dibilang, dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni. Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Jadi kalau kita memang takut akan Tuhan, kita akan menjauhi kejahatan. Berarti kita nggak hidup lagi sebagai budak di Mesir. Tidak hidup lagi dalam kejahatan dan menjadi budak dosa. Gitu maksudnya adik-adik ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ada yang masih bingung? Ada yang mau bertanya? Ceritanya mudah dimengerti adik-adik ya.
Kalau sudah selesai, nggak ada yang mau bertanya, Kak Gren mau lakuin sesi tanya jawab nih, kuis ya, 3 pertanyaan. Oke, udah siap semuanya? Coba tes dulu raise hand-nya. Banget. Ah. Ah, iya. Oke. Coba Christine, Edgar, Viola, raise hand-nya. Gabe, Queen, Audrey, Natasha. Coba Raisen kan. Udah, nggak ada lagi yang raise hand nih. Ya udah kalau gitu ya. Kak Gren lanjut ya. Oke, turunin juga dulu tangannya. Oke, Audrey, Natasha, betul. Pertanyaan pertama, turunin Belum dulu. semuanya resen. Iya, turunin dulu ya. Audrey, Natasha, turunin dulu tangannya. Oke, Kak Gren aja yang turunin. Sip. Pertanyaan pertama. Sebutkan urutan keempat tulah. Gabi duluan ya. Moses, Kak. Moses. Moses duluan apa Gabi, Kak? Moses ya? Moses duluan, Kak. Oke, silakan Moses. Masih di mute Mosesnya. Moses masih di mute. Coba di unmute dulu Moses. Nggak kedengeran suaranya. Oke. Air pertama darat, terus air kedua tulang kedua katak, tulang ketiga nyamuk, tulang keempat lalat ikat. Oke, keren. Betul ya adik-adik ya. Jadi tulah pertama air menjadi darah tuh. Semua air menjadi darah. Jadi karena airnya menjadi darah, berarti ikan-ikan yang di Sungai Nil yang di dalam air mati apa hidup? Mati ya adik-adik ya. Kalau mati baunya enak nggak? Busuk, baunya enak nggak? Kalau mati itu banyak hewan mati. Enggak kan? Nah jadi ternyata adik-adik ya, lalat pikat ini juga dia hinggap juga ke bangkai-bangkai hewan yang waktu tulah pertama itu mati. Karena banyak ikan di laut yang ikan di sungai juga yang mati kan. Jadi lalatnya juga nempel tuh sama bangkai-bangkainya. Pasti bau banget ya adik-adik ya. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Tangannya jangan telat. Oke, siap semuanya? Pertanyaan kedua. Menurut Alkitab, seperti yang tadi Kak Gren jelaskan, apa yang dilambangkan oleh Mesir? Mesir melambangkan apa itu adik-adik? Oke, Gabe, silakan. Dosa. Ya, Mesir melambangkan dosa. Jadi kalau misalkan Firaun tadi bilang, ya udah kamu nggak apa-apa mempersembahkan korban kepada Tuhan, tapi di sini-sini aja. Berarti maksudnya tetap beribadah, tapi tetap melakukan Dosa. dosa. Berarti nggak boleh ya. Makanya Musa ingin membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, keluar dari dosa. Kira-kira seperti itu ya adik-adik ya. Tapi beda ya sama Mesir yang saat ini ya. Oke. Oke, pertanyaan kedua dijawab oleh Gabe. Nah, pertanyaan terakhir nih. Pertanyaan terakhir. Tadi kan Kak Gren udah ngasih unjuk tuh gambar lalat pikat sama video penjelasan tentang lalat pikat. Nah, apa akibatnya kalau lalat pikat itu menghisap darah manusia? Oke, Christine. Kak. Gatal-gatal, demam dan sakit. Iya, betul ya. Jadi
lalat pikat ini yang ngegigit kita ini, ya kalau ngegigit manusia, menghisap darah manusia, dia bisa membuat kulit kita gatal-gatal, terus bisa demam. Pokoknya sakit ya adik-adik ya. Tapi dia juga nggak cuma menghisap darah dari manusia, dia juga ngisap hewan ternak darahnya sampai bisa mati. Karena kan lalat pikatnya banyak tuh. Hewan ternaknya juga ya mungkin dikerumunin ya sama lalat pikatnya, akhirnya semuanya ngisap darahnya. Jadi hewan ternaknya itu saat itu pun mati juga adik-adik karena darahnya habis dihisap oleh lalat pikat. Oke, pertanyaan ketiga sudah dijawab oleh Christine. Nah, sekarang adik-adik Kak Gren mau share screen untuk aktivitas adik-adik yang sudah adik-adik kerjakan di minggu lalu, tanggal 3 Juli. Itu ada titipan dari Kak Ica. Sudah kelihatan belum? Belum. Belum, Kak. Masih belum? Udah. Sudah ya. Oke, jadi ini slide-nya dibuat oleh Kak Ica nih untuk merekap aktivitas adik-adik minggu lalu, minggu 3 Juli, dari kelas batita sampai kelas kecil. Nah, ini pertama ada Moses dan Natasha. Jadi kan di tugasnya itu disuruh mencari jalan nih, nyambungin Firaun ke Tulah. Betul ya, adik-adik ya? Nah, dilihat dari gambarnya, arahnya itu yang ditunjukin oleh Moses dan Natasha itu benar ya adik-adik ya. Dia bisa nyambung tuh si Firaun ke tulahnya, udah disambungin. Oke, terima kasih Moses dan Natasha. Nah, lanjut. Ini dia penyambungan tulah dengan Firaun oleh Christine dan Gabe. Dilihat dari arahnya juga, Christine udah benar, Gabe juga udah benar. Terima kasih Christine dan Gabe. Lanjut. Ini ada dari Audrey dan Cleo. Dilihat dari arahnya juga nih tandanya. Udah benar dua-duanya adik-adik ya. Terima kasih Audrey dan Cleo. Nah, ini ada dari Edgar dan Viola. Jadi kemarin itu udah Kak Gren lihat, udah Kak Gren zoom gambarnya. Dan gambarnya pun benar ya. Adik-adik, arahnya itu benar dia. Udah nyatu tuh si Firaun sama si tulah-tulahnya. Terima kasih Edgar dan Viola. Nah, ini yang terakhir ada dari Noel nih. Dia juga sudah benar. Waduh, jangan dicoret-coret Nathanael. Oke, adik-adik ya. Udah benar tuh. Nah, nih Kak Ica bilang, terima kasih adik-adik yang sudah mengerjakan ya. Nanti yang belum mengerjakan juga mungkin minggu depan kalau ada hafalan, dihafalin, dikirim ke kakak-kakak koordinatornya. Terus yang misalkan nanti selanjutnya ada aktivitas, itu juga jangan lupa dikerjakan ya adik-adik ya. Tuhan Yesus memberkati. Itu pesan dari Kak Ica ya. Oke adik-adik. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup ibadah ini? Atau ada yang pengumuman, Kak? Pengumuman. Nggak ada, Kak. Nggak ada ya? Oke, ada pertanyaan adik-adik? Kalau nggak ada, kita tutup dengan doa penutup oleh Bapak Gembala. Sekaligus juga ada doa berkat oleh Bapak Gembala. Shalom adik-adik. Nggak ada ya? Kak Gren share screen ya. Share screen. Oke, jangan lupa sikapnya adik-adik ya. Kita mau tutup ibadah kita. Shalom adik-adik. Puji Tuhan, hari ini kita boleh beribadah dan kita sudah mengakhiri ibadah. Sebelum kita berpisah, kita akan menerima doa berkat. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat ibadah raya anak pada pagi hari ini. Tuhan sudah memimpin dan memberkati.
berkati teman-teman, mama papa yang mendampingi, kakak-kakak, guru pembimbing yang sudah memberkati kami, berkati mereka. Segala aktivitas kami sepanjang hari ini dan sepanjang minggu ke depan penuh dengan berkat Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan akhirnya adik-adik sekalian sekarang pulang dan terimalah berkat Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus, tinggal bersama dengan kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Kemanapun engkau pergi, engkau ditentukan untuk tetap jadi pemenang. Bersama kita katakan, amin. Jangan lupa, akhir bulan Juli ini kita akan jumpa dalam ibadah pertama kali, ibadah di gereja secara onsite sekaligus wisuda papa mama. Tuhan memberkati, bawa anak-anaknya ibadah di gereja mulai akhir bulan Juli ini, minggu terakhir di bulan Juli ini. Tuhan memberkati, sampai jumpa, shalom. Oke adik-adik ya, tuh jadi udah doa berkat. Ada pengumuman juga tadi adik-adik. Apa pengumumannya? Ada yang tahu? Masih ingat pengumumannya? Ayo coba Kak Green mau nanya. Tadi pengumumannya apa? Ada yang bisa pengumumannya tadi apa? Ayo. Jangan lupa tadi kata Pak Gembala. Di akhir bulan ini ada ibadah apa? Sekolah minggu asli. Ya, onsite ya adik-adik ya. Nanti kita ketemu nih, ketemu lagi, ibadah bareng lagi. Offline kita adik-adik. Sekaligus ada acara sudah. Oke adik-adik, jangan lupa ya, akhir bulan ini berarti tanggal 31 ya kayak? 31 Iya, ya? Pak. 31 Juli, 31 Juli. tanggal 31 Juli adik-adik ya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan firman Tuhan. Dadah. Foto dulu ya, foto dulu. Lupa. Sebentar ya adik-adik ya. Coba on cam semua, open kameranya semua. Kasih senyumnya. Ayo, mukanya mana? Kak Gren hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke, gaya kedua sekarang. Gaya kedua. Gaya lagi. 1, 2, 3. Oke, sudah selesai adik-adik. Dadah. Dadah Pio, dadah Eklat, dadah Dadah. Moses, dadah Edgar dan Viola, Dadah Christine. dadah Audi dan Natasha, dadah Alia, dadah Queen, dadah Nathanael, dadah Gabe, dadah Alia. Minggu depan datang lagi ya. Nah. Dadah Queen. Dadah. Sudah boleh meninggalkan room. Oke adik-adik ya. Dadah Lia.